Jaga Gratis. Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 185. Jika mereka bisa melakukannya, kita juga bisa membalasnya dengan lebih kejam. Giana muncul di depan rumah Sean dengan gaun putih yang membuatnya terlihat polos. Hanya saja begitu datang, Giana langsung mengucapkan kata-kata yang buruk. Sean tidak lagi memanggilnya Nyonya Yoga dengan sinis dan memanggilnya dengan namanya. Giana, tolong jaga kata-katamu. Jika kamu memakiku, aku bisa mengabaikannya. Tapi jangan bicara tentang pacarku seperti itu. Tegur Sean. Giana mendengus dingin. Lagi pula, aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Apa kamu tahu orang seperti apa pacarmu? Kamu pasti merasa dia adalah wanita paling mulia, mandiri, dan cakap di dunia, kan? Biar ku beritahu. Cynthia adalah seorang wanita simpanan. Dia dipelihara seorang pria berusia 50 tahun selama 3 tahun. Dia itu tidak tahu malu. Pada saat Giana sedang berbicara, tiba-tiba Sean menutup mulutnya. Kemudian Sean meraih lengan Giana, menariknya ke dalam rumah, dan menutup pintu. Giana ditarik sampai ke sofa di ruang tamu oleh Sean. Barulah dia dapat melepaskan dirinya. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak membiarkan aku berbicara? Meskipun Giana mengerutkan keningnya dan terlihat sangat tidak senang, sebenarnya dia masih sangat senang ketika Sean menariknya barusan. Sejak perceraian, keduanya tidak pernah melakukan kontak secara dekat. Giana masih ingat betapa bahagianya dirinya ketika begitu dekat dengan Sean. Kata-kata Giana benar-benar membocorkan privasi pribadi Cynthia. Jadi tentu saja Sean tidak akan membiarkannya berteriak-teriak di depan pintu. Cynthia hanya mengatakan hal ini pada Sean dan sama sekali tidak mungkin memberitahu orang lain, apalagi Giana. Sean bertanya dengan wajah terkejut. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Ketika Giana melihat Sean tidak terkejut atau marah, sebaliknya malah balik bertanya bagaimana dia bisa tahu. Dia segera menyadari bahwa Sean sudah lama mengetahuinya. Giana pun juga dibuat sangat terkejut. Kamu tahu tentang Cynthia yang menjadi simpanan. Karena Giana juga sudah mengetahuinya, Sean pun tidak perlu menyembunyikannya. Sean mengangguk. Ya. Ketika dia menyatakan perasaannya padaku, dia langsung mengaku padaku. Giana sangat marah. Dia melompat dan berteriak marah pada Sean. Kamu tahu dia dipelihara laki-laki tua. Tapi kamu masih mau bersamanya. Tanda seru. Apa kamu tidak merasa jijik? Tanda seru. Sean. Kenapa kamu begitu murahan? Tanda seru. Cynthia yang sudah pernah dipelihara saja bisa kamu terima. Tapi kenapa kamu tidak bisa menerimaku dan bersikeras bercerai denganku? Tanda seru. Giana merasa bahwa dosa yang dilakukannya jauh lebih kecil daripada Cynthia. Dia dan Cahyadi hanya pernah melakukannya sekali saja. Sementara Cynthia sudah bersama dengan pria lain selama 3 tahun. Sean begitu marah dan balik menghardik. Kenapa aku tidak bisa bersamanya? Tanda seru. Itu semua terjadi sebelum kami menjalin hubungan. Siapa yang tidak punya masa lalu? Situasimu dan Cynthia benar-benar berbeda. Oke. Kamu selingkuh setelah kita bersama. Tentu saja aku tidak bisa memaafkanmu. Giana sangat marah. Dia merasa kalah dari Cynthia lagi dan kalah dengan begitu tidak adil. Oke. Sahut Giana. Kamu dan Cynthia sekarang sudah bersama, kan? Apa kamu kira dia tidak mungkin berselingkuh? Dia bahkan sekarang sedang bersama kekasih lamanya. Dasar bodoh. Kamu sudah diselingkuhi. Tahu? Tidak. Tanda seru. Sean tercengang. Apa yang kamu katakan? Cynthia sekarang sedang. Sebelumnya Cynthia hanya mengatakan ada perjamuan makan malam, tetapi tidak mengatakan dengan siapa.
Lingkaran pertemanan Cynthia terlalu luas dan dia mengenal begitu banyak teman. Jadi Sean juga tidak mungkin selalu menanyakannya dengan begitu jelas setiap kali. Sean bisa melihat bahwa Gianna benar-benar mengetahui sesuatu. Dia bahkan langsung tahu Cynthia tidak ada di rumah sejak masuk. Kalau tidak, Gianna tidak akan berani mengatakan begitu banyak hal buruk tentang Cynthia di rumah Sean. Benar, jawab Gianna. Laki-laki tua yang memelihara Cynthia bernama Julius Kusumo, konglomerat dari Surabaya. Hubungannya dengan kakek Yoga sangat baik dan mereka bersahabat baik. Mungkin karena tekanan dari suamiku, Cynthia berinisiatif untuk menemui kekasih lamanya dan memintanya untuk menengahi masalah ini. Yoga baru saja meneleponku dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengusikmu dan Cynthia lagi di masa depan. Cynthia pasti telah melakukan sesuatu yang bersalah padamu, kata Gianna. Ketika aku menghabiskan malam dengan Cahyadi, kamu dengan tegas ingin menceraikanku dan tidak memberiku kesempatan sedikit pun. Kali ini, sebaiknya kamu melakukan hal yang sama pada Cynthia. Jika kamu berani memilih untuk memaafkannya dan memberinya kesempatan, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Kecam Gianna. Gianna hanya ingin melihat Sean dan Cynthia putus. Sean adalah pria yang disukainya, sementara Cynthia adalah wanita yang paling tidak disukainya. Kebersamaan keduanya membuat Gianna sangat tidak nyaman. Julius Kusumo. Sean berpikir sejenak, tapi tetap saja tidak memiliki kesan apapun tentang nama ini. Dari orang-orang kaya di dalam negeri, dia hanya tahu beberapa orang yang sangat terkenal. Aku tidak percaya. Sean tidak akan percaya Cynthia mengkhianatinya berdasarkan pernyataan sepihak Gianna. Dia bukan baru mengenal Cynthia selama 1-2 hari. Cynthia berpikiran terbuka serta jujur dan apa adanya dalam perilaku dan perbuatannya. Dia bukan tipe wanita yang sama dengan Gianna. Sean segera mengambil ponselnya dan menghubungi Cynthia. Melihat Sean menghubungi Cynthia, Gianna pun duduk di sofa sambil tersenyum dengan menyilangkan kaki kanannya di atas kaki kirinya. Dia tersenyum menonton pertunjukan. Ketika Sean menghubungi Cynthia, terdengar jawaban operator. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Cobalah beberapa saat lagi. Gianna sengaja memprovokasi Sean dan berkata, apakah Cynthia tidak menjawab? Tidak heran. Mungkin dia sedang bermesraan dengan lelaki tua itu. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk menjawab panggilanmu? Bagaimana kalau sampai kamu mendengarnya di telepon? Tutup mulutmu. Sean berteriak pada Gianna. Kamu, Gianna yang merasa kesal pun cemberut. Dalam 3 tahun terakhir, Sean selalu mematuhi Gianna. Gianna selalu meneriaki Sean. Tetapi Sean tidak pernah berani berbicara dengannya dengan sikap seperti ini. Sean dalam suasana hati yang sangat mudah marah sekarang. Meskipun dia percaya pada Cynthia, dia masih ingin menelepon dan mengonfirmasi langsung dengan Cynthia. Akhirnya Sean pun menelepon lagi. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. Pada saat ini, Sean mulai berpikir yang tidak aktif. Tanda seru. Tadi sedang tidak dapat menerima panggilan, tapi sekarang dimatikan. Mungkinkah Cynthia sengaja mematikan telepon agar tidak menjawab panggilanku? Mungkinkah dia benar-benar bersama kekasih lamanya dan melakukan sesuatu yang tidak boleh ku ketahui? Dalam sekejap, hati Sean seakan teriris-iris pisau. Memorinya kembali ke saat-saat ketika berada di Jakarta. Saat itu, Yoga mencari orang untuk membeli jari Sean sehingga dia tidak bisa keluar. Sementara, istrinya yang cantik berdandan setiap hari dan pergi ke rumah sakit untuk menemui Yoga. Perasaan sakit itu lagi-lagi kembali. Seketika Sean pun merosot di sofa dan pandangan matanya tidak lagi setegas sebelumnya. Pada saat ini, Gianna tidak menyindir atau menertawakan kemalangannya lagi, tetapi duduk dekat dengan Sean dan kemudian menghiburnya dengan nada menenangkan. Sean,
Jangan bersedih untuk wanita murahan seperti Cynthia. Dia tidak layak. Cynthia dan Yoga sama-sama serigala berbulu domba. Mereka berdua berpura-pura mencintai kita. Tapi mereka berbuat salah pada kita. Tiba-tiba Giana mengulurkan tangannya ke tangan Sean dan menggenggam jari-jarinya erat-erat. Lalu dengan pandangan mata yang penuh kebencian dan dendam, Giana berkata, Sean, jika mereka bisa melakukannya, kita juga bisa membalasnya dengan lebih kejam. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.